Halo semuanya, di video kali ini aku mau cerita tentang efek samping dari vaksin COVID-19 AstraZeneca yang sudah aku terima lebih daripada 50 jam yang lalu atau lebih dari 2 hari yang lalu. Aku mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca itu pada hari Rabu pukul 11.44. Nah, hari ini pada saat video ini diambil adalah hari Jumat, sudah menunjukkan pukul 16.30. Nah, apa efek samping yang aku rasakan? Aku akan cerita di video ini. Tapi sebelumnya aku mau cerita bahwa ada nggak kekhawatiran aku menerima vaksin AstraZeneca sehubungan dengan berita bahwa adanya kejadian fatal orang-orang yang menerima vaksin AstraZeneca. Namanya kekhawatiran pasti ada, bukan cuma karena fatalnya, karena fatal tersebut hanya terjadi pada satu batch dan batch tersebut sudah dihentikan. Yang kedua, ada kekhawatiran tentang KIPI, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi. Dan kemudian aku membaca beberapa literatur, dan ada beberapa literatur yang dikirimkan juga oleh perusahaan aku tentang tadi AstraZeneca yang sudah diberhentikan batch-nya dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi setelah vaksinasi. Kemungkinan yang terjadi setelah vaksinasi dari satu orang ke orang yang lain berbeda, itu dulu. Jadi kalau yang aku alamin pasti belum tentu sama dengan yang teman-teman alami. Tapi aku boleh cerita dulu dari yang aku alamin. Sesaat setelah vaksin, yang langsung aku rasakan adalah tanganku pegel. Itu yang sesaat setelah vaksin. Jadi setelah divaksin, kita dibiarkan dulu di kantor, kita nggak boleh langsung pulang. Namanya kita diobservasi sekitar 15-30 menit. Ada nggak, di situ sudah ada kayak P3K, sudah ada oksigen, tempat tidur, dan lain-lain. Ada dokter juga yang jaga. Jadi kalau sampai ada yang kolaps dalam 30 menit setelah divaksin, itu bisa langsung mendapatkan pertolongan. Syukurnya dari kami semua yang divaksin nggak ada yang mengalami kejadian yang enggak. Nah, berarti kami dipersilakan untuk pulang setelah menunggu 15-30 menit tadi. Yang langsung aku alami adalah tangan langsung berasa pegal, karena begitu mengalaminya pada saat menunggu observasi, kan dipanggil lagi tuh, ada nggak tadi dalam 30 menit ada perasaan bagaimana, dan karena aku cuma bilang ini kok kayak tangan pegal, jadi disarankan pokoknya yang pertama adalah tangan tersebut, bekas suntik ini tidak boleh dipijat. Kalau kita pijat bagian sini nggak apa-apa, kalau yang di sini itu nggak boleh dipijat sampai lebih daripada 2 hari ke depan. Nah, yang kedua adalah jika terjadi bengkak, itu adalah wajar kompres aja dengan air hangat. Ini yang pertama kali aku alamin langsung sesaat. Kondisi abis itu masih fit, bugar, sehat, aku masih nyetir, nggak ada ngantuk, nggak ada disi, nggak ada pusing, nggak ada apapun. Aku masih pulang nyetir, dan setelah nyetir aku ikut meeting. Nah, setelah aku pulang dan ikut meeting, berarti kira-kira ada sekitar 2-3 jam setelah vaksin, aku merasakan sedikit mual. Tapi sekali lagi, ini belum tentu karena vaksin. Karena paginya aku nyaris nggak sarapan. Aku hanya makan sedikit sekali sisa dari sarapan Alicia. Dan aku terlambat makan siang. Karena tadi aku dari habis vaksin, aku langsung buru-buru pulang, nggak sempat makan siang. Jadi ada rasa sedikit mual. Nah, sedikit mual ini belum tentu berkaitan dengan vaksin. Aku langsung bertanya kepada teman aku yang sama-sama divaksin. Apa yang dialami, dia cuma bilang kayaknya ngantuk deh ya. Tadi balik lagi, ngantuk ini belum tentu juga efek karena vaksinnya, memang karena kondisinya capek seperti itu ya. Nah, ini yang dialamin 2-4 jam setelah divaksin ya. Tadi sedikit rasa mual, nggak sampai muntah. Nah, lanjut, apa yang aku alamin malamnya? Berarti malam ini adalah kurang lebih sekitar 12 jam setelah vaksin. 12 jam setelah vaksin, yang aku rasakan itu cuma dingin. Aku ngerasa kamar aku dingin sekali. Aku terbangun beberapa kali karena merasa sangat dingin. Bahkan setelah pakai selimut dan ditutupin bantal pun rasanya masih dingin. Ya, kalau suhu AC aku memang tidur pakai AC, suhunya aku setting 16 derajat, tapi itu udah biasa banget dan nggak ada keluhan selama ini. Dan waktu itu aku rasa, seingat aku hari itu nggak sampai hujan lebat yang bikin suasana jadi dingin, tapi aku merasa dingin, lebih dingin daripada biasanya. Oke, bangun pagi aku merasa masih biasa-biasa aja, seperti orang mau flu. Ada perasaan tubuh nggak enak. Tapi aku sempat ngobrol sama temanku, apakah ini beneran gejala vaksin atau psikosomatis, kayak pengaruh psikis aja ya. Nah, kemudian aku masih kerja, aku pagi itu sampai siang, berarti sampai dengan 24 jam setelah vaksin, itu aku masih melakukan meeting, biasa-biasa aja, ya kayak kita mau flu aja lah, ada perasaan kayak nggak enak, kayak mau flu, kayak badan tuh kayak rasa mau sumbang, tapi kalau dipegang, diukur suhu, semuanya normal, suhu di 36 derajat, nggak ada panas, kalau dipegang, badan tuh kulit kayak ada sedikit-sedikit rasa nyeri, tapi nggak panas sama sekali, nggak panas sama sekali. Nah,
Yang ada sakit kepala. Balik lagi, sakit kepala aku cuma ngobrol, ini sakit kepala karena vaksin atau sakit kepala bukan karena vaksin. Itu sampai dengan berangsur dari 24 jam setelah vaksin, tadi ya dari sekitar 24 jam setelah vaksin itu masih ada rasa sakit kepala. Nah, malamnya aku tidur baik-baik saja, sudah tidak ada rasa dingin. Ketika besok paginya aku bangun, berarti hari ini, hari Jumat, itu fit, segar, bugar, nggak ada keluhan kayak mau demam, kayak mau nyeri, nggak ada, hilang, udah. Pokoknya kayak mau sakitnya itu udah hilang. Yang masih ada adalah tangan ini masih pegal, terutama kalau aku kayak ngangkat gini nih, tangan ini kayak ada bekas terkilir di bagian otot yang disuntik. Tapi kalau aku diam kayak gini sih nggak apa-apa. Kalau aku angkat tangan nih, kayak ada berasa ototnya tuh kayak terkilir. Itu aja sih yang aku rasakan. Nah, sampai dengan pada saat video ini diambil, itu sudah lebih daripada 50 jam. Tidak ada perasaan sakit, tidak ada perasaan gak enak selain yang aku ceritakan tadi. Apa yang aku makan dan minum itu biasa-biasa aja. Kalau kamu dengar video sebelumnya, dokter melarang untuk minum kopi dan alkohol. Aku sempat browsing, ternyata tidak boleh itu adalah sebenarnya minum kopi berlebihan. Ya pastinya ya, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Kalau alkohol memang aku minum itu occasionally banget, kayak lagi liburan atau apa. Jadi karena habis divaksin memang aku nggak minum alkohol, ya. Dan tadi pagi aku juga sudah minum kopi, siang ini aku juga sudah minum kopi. Baik-baik aja, sehat-sehat aja. Apa yang teman aku alamin? Oke, aku sebut aja temanku yang namanya D, ya. Ibu D ini dia mengalami pegal-pegal kayak habis fitness. Kemudian yang teman aku alamin namanya Bapak R. Itu Bapak R itu mengalami lapar. Dia mengalami hanya rasa lapar. Kok habis divaksin kayaknya lapar. Terus kemudian Bapak J tadi merasakan sedikit ngantuk dan kemudian nggak ada efek samping yang lain. Nah, kebetulan ada salah satu teman yang namanya Pak B. Pak B ini malah tidak merasakan efek samping apapun sampai kita lawakin, jangan-jangan kamu nggak divaksin. Nah, kemudian ada Bapak S mengaku tubuhnya meriang. Nah, jadi kira-kira tadi teman-teman setiap orang bisa berbeda gejala yang timbul. Buat kamu yang nggak punya komorbid, buat kamu yang nggak punya penyakit berat, buat aku nggak usah khawatir untuk ikut vaksin. Karena akan lebih khawatir lagi kalau kita sampai kena COVID. Mungkin kitanya sehat, bisa tahan terhadap COVID, tapi belum tentu orang-orang di sekitar kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, atau orang tua kita tahan terhadap COVID. Oke, gitu aja yang aku sampaikan dari pengalaman aku setelah divaksin AstraZeneca. Jelas hari ini, hari Jumat, aku sehat walafiat. Bye-bye!